Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan nama saya Satrio Adiwibowo. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik skripsi saya yang berjudul Norma Kekerabatan dan Capaian Pendidikan Perempuan di Indonesia. Pada pekerjaan skripsi ini, saya dibimbing oleh Ibu Evi Nur Afifah. Di bawah norma kekerabatan berupa aturan warisan matrilineal dan aturan berkediaman materi lokal yang dipraktikkan oleh masyarakat Minang, jenis norma kekerabatan ini memberikan perempuan peran dan otonomi yang lebih besar. Sebagai contoh, seorang ibu memiliki otonomi yang lebih besar daripada ayah untuk menentukan tingkat pendidikan anak-anaknya, terutama yang berjenis kelamin perempuan. Karena ikatan kekerabatan diwariskan melalui garis keturunan ibu. Sehingga fenomena norma kekerabatan ini memperkuat posisi perempuan atas laki-laki dan terbukti juga terjadi adanya fenomena kesenjangan gender. Sebaliknya, ditemukan fenomena kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di keluarga masyarakat etnis Jawa yang mayoritas menganut norma kekerabatan netral dan nelokal. Hal ini dibuktikan dengan pemahaman tradisional budaya Jawa mengenai sopan santun dan peran perempuan untuk mengontrol keuangan keluarga. Selain itu, temuan ini membuktikan bahwa posisi dan peran di antara laki-laki dan perempuan relatif setara. Selanjutnya, masyarakat Batak Toba memiliki kecenderungan memberikan otonomi lebih besar terhadap laki-laki. Selain itu, anak perempuan dari masyarakat Batak Toba juga tidak mewarisi barang-barang berharga dari keluarga asalnya, kecuali harta pribadi mereka sendiri. Hal ini terjadi karena masyarakat Batak Toba menganut norma kekerabatan patrilineal dan patriarkal, sehingga fenomena ini mengarah pada kesimpulan posisi laki-laki relatif lebih dominan daripada perempuan, dan terbukti juga terjadi adanya fenomena kesenjangan gender. Fakta kesenjangan gender ini dibuktikan dengan data yang diambil dari United Nations for Population Activities yang memperlihatkan bahwa kisaran indeks paritas gender atau IPG di Indonesia mengenai pekerja rumah tangga tidak dibayar adalah dari 326,9% di Papua hingga 991% di Jawa Barat. Fakta bahwa nilai IPG di seluruh provinsi di Indonesia jauh lebih dari 100% menandakan bahwa lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga. Selanjutnya, terdapat fakta sebaliknya dari BPS Indonesia terkait data margin rata-rata lama sekolah atau RLS tahun 2010 hingga 2015, dan acuan pelabelan berdasarkan 3 penelitian terdahulu terkait norma kekerabatan yang berlaku di setiap provinsi di Indonesia. Sehubungan dengan itu, Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Utara ditemukan pada posisi 3 terendah di antara representasi provinsi menurut norma kekerabatan yang telah dikumpulkan. Sehingga hal ini sementara menunjukkan bahwa sudah tidak adanya gap capaian pendidikan yang jelas antara laki-laki dan perempuan di wilayah masih menganut norma kekerabatan patrilineal. Akan tetapi, fakta sebaliknya ditujukan pada Provinsi Bali yang menunjukkan rata-rata pendidikan laki-laki hampir mencapai 2 tahun lebih lama dibandingkan perempuan. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu terkait Provinsi Bali yang merupakan wilayah dengan norma kekerabatan menganut aturan warisan patrilineal. Dari fakta yang ditemukan sebelumnya, sehingga didapatkan rumusan masalah utama dari penelitian ini adalah peran norma kekerabatan dalam kaitannya pada fenomena preferensi terhadap gender anak tertentu merupakan salah satu faktor penentu adanya kesenjangan gender di dunia. Faktanya, Indonesia menyajikan konteks budaya menarik untuk mempelajari masalah ini karena beberapa alasan. Pertama, studi etnografi dan antropologi dari Indonesia telah menemukan bahwa secara historis adanya bias terhadap anak laki-laki. Kedua, fenomena kesenjangan gender di Indonesia tidak sebesar yang ditemukan di India dan telah menurun dari waktu ke waktu. Ketiga, heterogenitas yang luas di Indonesia berkaitan dengan norma kekerabatan bahwa lebih dari 300 kelompok etnis hidup berdampingan dan mengikuti norma kekerabatan yang berbeda-beda, khususnya pada jenis norma kekerabatan yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, tujuan penelitian saya adalah untuk menggunakan variasi yang luas dalam norma kekerabatan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengidentifikasi pengaruh dan asosiasinya terhadap capaian pendidikan khususnya di antara sampel wanita Indonesia yang sudah menikah. Sehingga terdapat 2 pertanyaan penelitian dirumuskan dari tujuan penelitian saya. Pertama, bagaimana pengaruh dan asosiasi yang terjadi di antara norma kekerabatan level komunitas, termasuk aturan warisan dan berkediaman pasca menikah yang berlaku di masyarakat terhadap capaian pendidikan wanita di Indonesia. Dan kedua, ketika wanita tersebut memiliki karakteristik kelompok etnis berbeda di Indonesia. Landasan teori saya didapatkan dari penelitian Levine dan Kifine pada tahun 2003. Secara garis besar membahas mengenai norma patriarkal dan kaitannya terhadap investasi pada anak perempuan. Norma kekerabatan, khususnya aturan berkediaman patriarkal, mempengaruhi investasi pada anak perempuan dan tergantung pada pola interaksi antara orang tua dan anaknya selama hidup. Dua aspek yang berhubungan dengan pola interaksi tersebut antara lain, yang pertama, pertimbangan utilitas yang diperoleh dari konsumsi, yang kedua, pertimbangan utilitas yang diperoleh dari investasi terhadap anak perempuan mereka. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan orang tua untuk memilih berinvestasi terhadap anak perempuan. Antara lain, yang pertama,
Daya tawar dalam pernikahan, selanjutnya transfer dari anak perempuan, dan yang terakhir migrasi pasca menikah yang dilakukan oleh anak perempuan tersebut. Selanjutnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memberikan gambaran besar dan dukungan tegas pada peran norma kekerabatan tradisional dan asosiasi yang terjadi di antara variabel kontrol lainnya terhadap efek diferensial yang terjadi di antara otonomi perempuan dan laki-laki. Sehubungan dengan itu, beberapa penelitian ini ditemukan di beberapa negara berkembang di wilayah Asia Selatan hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Penelitian ini menggunakan data IFLS yang diambil secara bebas dari RAND Corporation. Secara garis besar, penelitian ini diambil dari IFLS 5, sedangkan beberapa variabel dari IFLS 1 hingga IFLS 4 untuk kepentingan pengambilan informasi yang dibutuhkan peneliti. Sampel pada penelitian ini mencakup 3.001 wanita yang telah menikah dan berusia 15 tahun ke atas, sebagai definisi IFLS untuk individu mencapai umur dewasa, dan terekam secara lengkap juga mengenai norma kerabatan level komunitas yang berlaku di masyarakat. Selain itu, terdapat variabel penjelasan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk masing-masing metode menggunakan karakteristik variabel dependen yang berbeda. Untuk metode OLS menggunakan variabel capaian pendidikan wanita dalam satuan 5 tahun sekolah yang bersifat nominal. Sementara itu, sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa karakteristik variabel capaian pendidikan yang bersifat kategorikal menggunakan metode order probit dengan marginal effect. Model pada penelitian ini utamanya dibentuk mengacu pada penelitian Ramohan dan Robertson tahun 2012 dan Ramohan dan Johar tahun 2009. Selain itu, peneliti menggunakan dua spesifikasi pada setiap metode yang digunakan. Pada spesifikasi pertama menyajikan perkiraan dari model dasar ketika hanya menyertakan variabel kontrol yang berkaitan dengan variabel norma kekerabatan tingkat komunitas serta variabel karakteristik responden dan orang tua responden. Sehingga pertama-tama diasumsikan bahwa variabel laten expected I ditentukan oleh. Pada spesifikasi 2 juga menyertakan variabel yang berkaitan dengan karakteristik etnisitas responden dan kegiatan migrasi pasca menikah keluar desa untuk tinggal bersama suami, sehingga diasumsikan bahwa variabel laten expected I ditentukan oleh. Pada bagian hasil ditujukan bahwa persentase responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA dan tingkat pendidikan di atasnya lebih tinggi ketika kelompok etnis dominan yang ditinggali oleh responden diidentifikasi menganut aturan warisan matrilineal dibandingkan patrilineal. Selanjutnya, persentase responden yang tidak memiliki pendidikan lebih rendah ketika kelompok etnis dominan yang ditinggali oleh responden diidentifikasi menganut aturan warisan matrilineal dibandingkan patrilineal. Selanjutnya, pada hasil uji dan interpretasi OLS spesifikasi pertama, ketika hanya menyertakan variabel norma kekerabatan, karakteristik individu, dan karakteristik orang tua responden, dan sebagai catatan, semua interpretasi signifikan secara statistik dan bermakna ceteris paribus. Ditemukan bahwa responden yang berasal dari komunitas yang menganut aturan warisan perempuan atau matrilineal memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 1,2 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang berasal dari komunitas menganut aturan warisan laki-laki atau patrilineal. Selanjutnya ditemukan bahwa responden yang berasal dari komunitas yang menganut aturan berkediaman pasca menikah matrilokal memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 0,285 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang berasal dari komunitas menganut aturan berkediaman pasca menikah patrilokal. Selanjutnya, pada hasil uji dan interpretasi OLS spesifikasi kedua, ketika juga menyertakan variabel yang berkaitan dengan karakteristik etnisitas responden dan kegiatan migrasi pasca menikah, keluar desa untuk tinggal bersama suami, ditemukan bahwa responden yang memiliki etnis yang sama dengan mayoritas komunitasnya memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 0,294 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang etnisnya berbeda dengan mayoritas komunitas. Selanjutnya ditemukan bahwa responden melakukan migrasi keluar desa pasca menikah untuk tinggal bersama suami memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 0,231 tahun lebih rendah dibandingkan dengan responden yang tidak melakukan migrasi keluar desa untuk tinggal bersama suami. Selanjutnya, pada hasil uji regresi dan interpretasi marginal effect dari order probit yang ditujukan pada tabel 4.6 ditemukan bahwa responden yang tinggal di komunitas yang menjalankan aturan warisan perempuan atau matrilineal memiliki probabilitas sebesar 2,1 persen poin lebih rendah untuk tidak memiliki pendidikan dan sebesar 5,3 persen poin lebih rendah untuk berpendidikan SD dibandingkan dengan responden yang tinggal di komunitas menjalankan aturan warisan laki-laki atau patrilineal. Selanjutnya ditemukan bahwa responden yang tinggal di komunitas menjalankan aturan warisan perempuan atau matrilineal memiliki probabilitas besar 3 persen poin lebih tinggi untuk berpendidikan SMP dan 7,1 persen poin lebih tinggi untuk berpendidikan SMA dan tingkat pendidikan di atasnya dibandingkan dengan responden yang tinggal di komunitas menjalankan aturan warisan laki-laki atau patrilineal.
Selain itu, dalam aspek aturan berkediaman pasca menikah, responden yang tinggal di komunitas yang menjalankan aturan berkediaman pasca menikah materi lokal memiliki probabilitas besar 0,2% poin lebih rendah untuk berpendidikan SMP dibandingkan dengan responden yang tinggal di komunitas yang menjalankan aturan berkediaman pasca menikah materi lokal. Selanjutnya, asosiasi yang terjadi di antara status etnisitas responden dan migrasi pasca menikah terhadap capaian sekolah responden. Bahwa responden yang memiliki etnis sama dengan mayoritas komunitas dan responden yang melakukan migrasi pasca menikah tidak ditemukan signifikan secara statistik mengenai probabilitas lebih tinggi atau lebih rendah, tidak memiliki pendidikan, dan pada tingkat pendidikan SD, SMP, serta SMA dan tingkat pendidikan di atasnya dibandingkan dengan responden yang memiliki etnis tidak sama dengan mayoritas komunitas dan responden yang tidak melakukan migrasi pasca menikah keluar desa untuk tinggal bersama suami. Pada akhirnya, saya merangkum 3 kesimpulan utama dari hasil penelitian ini. Pertama, terkait dengan aturan warisan, ditemukan bahwa wanita yang tinggal di komunitas yang menganut aturan warisan perempuan atau matrilineal memiliki probabilitas capaian pendidikan dan rata-rata lama sekolah jauh lebih tinggi dibandingkan wanita yang tinggal di komunitas menjalankan aturan warisan laki-laki atau patrilineal. Kedua, terkait dengan aturan berkediaman pasca menikah, ditemukan bahwa wanita yang tinggal di komunitas menganut aturan berkediaman patri lokal memiliki capaian pendidikan yang jauh lebih buruk dibandingkan wanita yang tinggal di komunitas menjalankan aturan berkediaman pasca menikah materi lokal. Selain itu, ditemukan juga fakta mengenai pentingnya variabel kontrol atau variabel penjelas lainnya dengan hasil yang menunjukkan bahwa variabel antara lain seperti pertama, kegiatan migrasi pasca menikah keluar desa untuk tinggal bersama suami, kedua, variabel provinsi asal responden, ketiga, karakteristik orang tua responden seperti status pendidikan ibu dan status etnisitas orang tua responden telah memainkan peran penting dalam menjelaskan asosiasinya terhadap adanya perbedaan dalam capaian pendidikan wanita. Selanjutnya, penelitian saya memiliki implikasi praktis secara bersama-sama dan bertahap pada 3 sektor utama. Yang pertama, dimulai dari koordinasi yang diperlukan di antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, bahwa penelitian ini dapat memberikan perspektif lain mengenai masih dibutuhkan penyesuaian di antara otonomi daerah terhadap target utama global yang terangkum secara jelas pada SDGs, yang berfokus pada sasaran pembangunan khususnya perspektif gender. Step selanjutnya adalah koordinasi antara pemerintah daerah dan ahli adat setempat bahwa penelitian ini dapat memberikan perspektif lain mengenai preferensi gender pada anak hendaknya tidak diperlakukan sebagai norma atau tradisi sosial yang tidak dapat diubah, khususnya pada setiap daerah yang masih kental akan budaya patriarki di Indonesia. Pada akhirnya, end product dari hasil penelitian ini ditujukan untuk sektor rumah tangga bersama ahli adat setempat dengan cara mengubah cara pandang orang tua untuk mengalokasikan sumber daya pendidikan dan kesehatan dalam rumah tangga berupa investasi agar lebih bijaksana dan adil tanpa melihat gender. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.